adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di bulan Oktober. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Adik-adik, tadi kita berbicara tentang bulan Oktober. Kira-kira di bulan Oktober ini ada apa sih? Ya, bulan Oktober ini diperingati sebagai bulan Maria. Maka dari itu, di bulan Oktober ini kita diajak untuk selalu berdoa rosario atau berdevosi kepada Bunda Maria. Nah sekarang, udah pada nyiapin belum nih alat-alat untuk bina iman? Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa Alkitabnya. Nah, pasti udah pada penasaran kan? Yuk, kita sama-sama lihat bina iman minggu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman. Sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman secara online, mari kita bersatu dalam doa dan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun tidur, boleh menghirup udara segar di hari Minggu pagi ini. Kiranya berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu, merenungkan dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh mengikuti aktivitas, boleh bernyanyi bersama. Berkatilah orang tua kami Tuhan, berkatilah para pendamping bina iman kami Tuhan, yang selalu setia menemani kami untuk mengikuti kegiatan bina iman secara online di rumah kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih atas segala berkat rahmat yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami, dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Kakak ulang ya, bacanya diambil dari Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal-hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, lalu ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, setelah tadi kita membaca Injil, yuk sekarang kita bahas apa sih makna dari bacaan Injil tersebut. Nah, karena di Injil tadi menceritakan tentang pernikahan, sedangkan umur kita belum cukup untuk membahas tentang pernikahan, maka sekarang kita bahas hal yang dihasilkan dari sebuah pernikahan. Nah, hal-hal yang dihasilkan dari sebuah pernikahan adalah keluarga. Adik-adik pasti udah pada tahu dong ya, anggota keluarga itu terdiri dari siapa aja sih? Iya, benar. Orang tua kita, diri kita sendiri, dan saudara-saudara kita seperti kakak dan adik kita. Adik-adik, keluarga itu punya makna tersendiri loh di dalam agama Katolik. Jadi, makna keluarga dalam Katolik adalah tempat bertumbuh, berkembangnya iman, harapan, dan kasih. Artinya, di keluarga inilah kita mengenal iman, mengenal harapan, dan mengenal kasih, dan kita belajar untuk mengembangkannya. Contohnya, pasti dulu saat kecil adik-adik suka kan diajarin sama orang tua untuk bikin tanda salib, diajarin untuk menghafal doa-doa seperti doa Bapa Kami dan Salam Maria, dan sampai akhirnya kita sekarang bisa menghafal doa-doa itu. Nah, itu contoh dari kita mengenal dan mempertumbuhkan iman kita di dalam keluarga. Dalam keluarga punya beberapa kunci utama loh, dan kita bakal bahas 3 kunci utama di dalam berkeluarga. Yang pertama, saling memberi dan menerima. Di dalam keluarga harus imbang adik-adik. Ketika kita memberi, maka kita akan menerima. Jadi, contohnya, kita memberi kasih sayang kita kepada keluarga, maka kita menerima kasih sayang orang tua kepada kita. Kalau kita memberi hal-hal yang terbaik untuk keluarga kita, maka kita juga menerima hal-hal yang terbaik dari keluarga kita. Tapi, adik-adik juga harus ingat bahwa kita juga harus menerima kekurangan orang tua kita. Kita nggak boleh memaksa orang tua kita untuk bisa ini, untuk bisa itu, karena setiap orang tua dan setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kunci utama yang kedua yaitu saling mendukung dan saling mengingatkan. Contohnya, saat salah satu anggota keluarga kita sedang terpuruk, sedang berada dalam masalah, kita harus mendukung agar ia tetap semangat dan tidak menyerah. Dan kita juga harus mengingatkan bahwa kita akan selalu ada di sisinya menemani dalam suka dan duka kita. Nah, contoh dari mengingatkan ada lagi nih adik-adik. Seperti mengingatkan anggota keluarga jika mereka salah, mengingatkan untuk melakukan hal-hal baik, dan tentunya disukai oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ini kunci yang paling utama nih adik-adik, memaafkan. Kenapa sih memaafkan disebut sebagai kunci yang paling utama? Karena memanfaatkan itu bukan hanya dari kata-kata, tetapi kita juga harus pakai hati. Kita nggak bisa seenaknya bilang, iya aku udah maafin kamu, iya aku udah maafin kok, tapi hati kita belum sepenuhnya maafin. Nah, mulai sekarang, yuk kita sama-sama belajar untuk memaafkan langsung dari hati kita. Karena jika kita udah memaafkan, pasti hati kita juga lega. Sekarang, apa sih hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak untuk orang tua kita? Ada banyak cara nih. Yang pertama, menghormati orang tua kita. Kita harus bersikap sopan dan santun saat bersama orang tua kita. Yang kedua, mencintai apa adanya. Kita harus mencintai kekurangan orang tua kita. Gak boleh menuntut orang tua kita untuk bisa ini dan bisa itu. Karena balik lagi yang kayak yang tadi, setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga, taat kepada orang tua kita. Adik-adik, saat diberi nasihat-nasihat sama orang tua kita, nurut ya. Misalnya, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu, kita harus nurut. Karena adik-adik harus percaya bahwa larangan yang diberikan orang tua kita adalah hal yang terbaik untuk kita. Yang keempat, yaitu membantu orang tua.
Adik-adik tahu nggak sih, kalau dengan kita membantu orang tua, maka kita meringankan beban orang tua kita. Meskipun kita melakukan hal-hal kecil, tapi orang tua kita pasti bangga dan merasa senang. Misalnya, seperti melakukan pekerjaan rumah, kayak nyuci piring, ngepel, dan nyapu. Pasti orang tua kita udah merasa senang dan merasa kalau bebannya berkurang. Yang kelima, mendoakan orang tua. Ini yang paling utama loh adik-adik. Kita harus membawa orang tua kita di dalam doa kita, supaya Tuhan menyertai, supaya mereka panjang umur, supaya mereka diberikan selalu kesehatan, diberikan semangat selalu, agar bisa melihat kita bertumbuh dewasa. Sekian pembahasan materi tentang keluarga, dan sekarang yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang sopan dan santun, menjadi anak yang taat kepada orang tua kita. Nah sekarang waktunya kita lanjut ke aktivitas. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas ya. Kali ini kita akan membuat aktivitas dan belajar menghafalkan 12 murid Yesus. Seperti ini ya. 12 murid Yesus. Alat dan bahan yang kita butuhkan: kertas warna-warni, gunting, double tip atau lem, dan spidol. Pertama-tama kita akan memotong kertas warna-warni ini menjadi pola bulatan-bulatan ya. Seperti ini ya. Sebanyak 12 lembar. Dan juga pola oval sebanyak 1 lembar. Setelah kita siap sebanyak 12 pola bulatan warna-warni, kita akan menuliskan 12 nama murid Yesus. Ada Simon, ada Yakobus, ada Yohanes, dan lain-lain. Pastinya kalian udah hafal ya. Setelah semuanya siap, kita tulisin ke 12 murid Yesus itu. Kita tempelkan keliling di atas kertas oval tersebut. Nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. 12 murid Yesus. Seperti ini ya. Oke. Selamat mencoba. Selamat berkreasi. Jangan lupa kirimkan hasil karya kalian ke grup Via Gregorius. Selamat berkreasi, selamat mencoba. Dadah. Genoveva, saya mau bernyanyi 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Terima kasih. Dah. Bagaimana anak-anak semua setelah mengikuti kegiatan Bina Iman secara online? Bagus kan? Lagu-lagunya, bacaan firmannya, renungannya, yang pasti aktivitasnya anak-anak ya. Tetap semangat, selalu mengikuti kegiatan Bina Iman ya. Selama di rumah bersama orang tua, walaupun tidak bisa hadir di gereja, namun tetap semangat ya. Kan selalu ada berkat dari Romo. Sekarang kita bersyukur loh dan berterima kasih. Yuk, sebelum kita menutup, kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Tuhan selalu baik untuk anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan firman dan sabda-Mu.
Semoga kami boleh melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Bimbing dan dampingin kami ya Tuhan, agar kami selalu berbuat kasih kepada sesama kami dan kepada orang tua kami, teman-teman kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan Bina Iman online ini. Kiranya jadikanlah kami anak-anak-Mu yang penuh sukacita untuk menyambut bulan Rosario, untuk meneladan kebaikan, cinta kasih Bunda Maria, keteladanan untuk tetap setia, mendaraskan Rosario dengan senang hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Anak-anak dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup, karya, dan tugas-tugas kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian, keluarga-keluarga kita, niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai adik-adik. Wah, gimana tadi bina imannya? Pasti seru banget kan? Tadi kita udah bernyanyi bersama, mendengarkan Injil, kita membahas materi, dan kita membuat aktivitas. Aktivitasnya jangan lupa difoto, terus dikirim ya ke grup WhatsApp Bina Iman. Adik-adik, sekian Bina Iman minggu ini. Jangan lupa ya, di bulan ini kita harus berdoa rosario. Dah adik-adik, sampai bertemu di Bina Iman minggu selanjutnya.